Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam MMPP Jaya. Saya Suprapto, mahasiswa pasca sarjana MMPP USU angkatan ke-10. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Profesor Dr. Elizabeth Sihaan, SDMJ, atas ilmu yang telah diberikan. Kali ini saya akan coba sampaikan terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pengumuman laju pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun 2020 pada periode yang berakhir di September 2020 tersebut memang telah ditunggu oleh banyak pihak, dikarenakan data kuartal 3 tahun 2020 merupakan penentu Indonesia resmi masuk ke resesi atau tidak. Secara teoritis, salah satu indikator yang menandakan suatu negara dikatakan resesi adalah realisasi pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut berada di level negatif. Badan Pusat Statistik atau BPS telah merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun 2020 pada tanggal 5 November 2020. Masih tumbuh negatif di 3,49%. Sebagaimana diketahui, pada kuartal 2 tahun 2020 yang lalu, produk domestik bruto atau PDB juga tumbuh negatif 5,32% secara tahunan akibat dampak negatif dari pandemi COVID-19. Seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada salah satu sambutannya, bahwa kuartal 3 diperkirakan pertumbuhan ekonomi bakal kembali mengalami kontraksi, yakni sebesar 3%. Walau demikian, menurut Bapak Presiden Jokowi, perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini merupakan tren yang positif, disebabkan oleh ekonomi telah bergerak ke angka yang lebih baik. Di kuartal ketiga ini, kita juga mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ini akan diumumkan oleh BPS, juga masih berada di angka minus. Perkiraan kita di angka minus 3, naik sedikit. Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan dalam pidatonya bahwa kondisi ekonomi global tahun 2020 ini memang tekanannya luar biasa. IMF juga telah menyampaikan di mana semua negara pada tahun 2020 ini mengalami kontraksi kecuali Cina. Dari pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terbaik kedua setelah Cina dibandingkan negara-negara yang lain. Kita melihat memang ekonomi global tahun 2020 ini tekanannya luar biasa. IMF telah menyampaikan kepada para pemimpin G20 proyeksi ekonomi tahun 2020 di mana semua negara mengalami kontraksi kecuali RRT. Dan Indonesia di antara kelompok G20 ini pertumbuhan ekonominya masih relatif terbaik kedua sesudah RRT dibandingkan negara-negara lain. Kita akan mencoba menjaga ekonomi Indonesia agar kita mampu mengatasi COVID-19 dan sekaligus memulihkan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, menjadi ekonomi yang lebih kuat, sehat, dan mampu untuk membangun fondasi yang lebih baik. Demikian laporan dari pertemuan kedua dari pertemuan para pimpinan G20. Terima kasih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada kuartal 1 lalu perekonomian Republik Indonesia tumbuh positif 2,97%, jauh rendah dibanding pada kuartal 4 tahun 2019 yang sebesar 4,97%. Pada kuartal 2 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi pun bergerak lebih dalam, yakni masuk ke zona negatif 5,32%. Namun pada kuartal 3 mulai ada peningkatan yang lebih baik, walau masih di angka negatif, yaitu negatif 3,49%.
Struktur ekonomi di Indonesia secara spasial pada triwulan 3 tahun 2020 ini didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia yakni sebesar 58,88%. Diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,53%, Pulau Kalimantan sebesar 7,7%, dan Pulau Sulawesi sebesar 6,6%, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,92%. Sementara kontribusi terendah ditorehkan oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,37%. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, terkhusus buat saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MVP Jaya.